Halo viewers, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Marsal Jatamtanto. Saya merupakan mahasiswa dari Bina Nusantara University Angkatan 23 dari jurusan Business Management. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan interview atau wawancara dengan narasumber Bapak Yohanes Pongatanto yang memiliki pengalaman saat pertama kali baru masuk ke suatu kantor atau pekerjaan. Topiknya adalah pelatihan dan pengembangan. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada Pak Yohanes. Mohon dibayangkan suasana Bapak saat pertama kali tiba di kantor setelah dinyatakan lulus seleksi, kemudian pengalaman kerja dimulai sejak saat itu. Di mana ada rasa grogi, kemudian adaptasi, dan akhirnya merasa betah atau sebaliknya. Saya akan menanyakan seputar pengalaman Bapak dari awal di kantor hingga program pelatihan dan pengembangan yang pernah dialami oleh Bapak dan yang disponsori atau tidak disponsori oleh perusahaan namun memiliki dampak untuk pekerjaan Bapak. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah apakah Bapak siap? Oke, siap. Bolehkah digambarkan seperti apa suasana ketika Bapak mengikuti orientasi karyawan baru? Tentunya sangat menggila sekali karena saya pertama kali mulai kerja dan memasuki dunia kerja ya terutama memang agak canggung ya, tapi saya lama-kelamaan saya turutin dengan tekun ya akhirnya saya menyukai pekerjaan tersebut. Kemudian bolehkah diceritakan tentang pengalaman Bapak di 3 bulan pertama bekerja? Saya kebetulan pekerjaannya yang saya lamar adalah tenaga marketing ya. Mungkin lebih bahasa awamnya ya salesman ya. Saya mulai melamar jadi salesman otomotif di perusahaan otomotif, salah satu perusahaan otomotif yang bergerak di bidang karoseri juga, mulai bekerjanya di otomotif Suzuki. Oke. Apakah Bapak mendapatkan program pelatihan dari perusahaan? Ada program pertama kali saya masuk kerja itu saya memang ada pembekalan training salesmanship dan product knowledge terhadap produk yang saya jual. Apakah rutin atau tidak dilaksanakan oleh perusahaan? Kalau training itu memang kita itu ada training SPDP, training developmentnya itu mulai dari ada tahap-tahapannya. Jadi ada setelah training product knowledge dan salesmanship, terus kita ada training lagi setelah itu ada untuk training salesman yang advance ya, yang sudah lolos training, kemudian sudah lolos training 3 bulan kita di training lagi, terus ada jenjang karirnya juga. Kalau kita setelah lulus dari salesman, karir kita bagus, kita naik lagi jadi supervisor. Dan ada lagi setiap kali step jenjang itu ada pengembangan, ada training juga. Apa contoh pelatihan yang Bapak ingat? Ya, latihannya adalah bagaimana cara kita untuk memanage diri sendiri dan teman ya, maksudnya saya mulai meniti karir menjadi supervisor. Saya punya tim salesman dan dikasih target dan selalu achieve. Nah itu akan dievaluasi terus sama perusahaan dan perusahaan akan melihat kita kalau kemampuannya kita ada akan ditingkatkan lagi menjadi supervisor BM. Sampai sekarang saya menjadi BM di perusahaan Suzuki Dealer PT Sumotor Jakarta. Apa pendapat Bapak tentang pelatihan yang diikuti tersebut? Cukup bagus dan itu adalah penting sekali untuk pengembangan diri, terutama bagaimana kita mengelola bisnis otomotif ya, mengelola perusahaan orang dengan kemampuan kita, dengan attitude kita yang baik, sehingga perusahaan itu bisa berkembang. Mohon diberikan gambaran dari mulai Bapak diberitahukan tentang pelatihan hingga setelah selesai pelatihan.
sebelum pelatihan kita memang ada pre-test, post-test, kemudian setelah pelatihan kita dites lagi untuk mengetahui bahwa keberhasilan dari training yang diselenggarakan oleh panitia tersebut benar-benar dapat kita serapin secara teori maupun bisa dipraktekkan di lapangan nanti. Apakah saja manfaatnya di dalam pekerjaan? Manfaatnya cukup banyak karena kita bisa membuat planning, ya, jadi kita bisa melihat kekuatan, kelemahan pesaing kita sehingga kita bisa menjadikan suatu peluang untuk kita lebih maju lagi. Jadi bermanfaat ya? Bermanfaat sekali. Kemudian dalam konsep ada dua tipe pengembangan karyawan, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training terdiri dari rotasi pekerjaan dan penunjukan kerja. Sedangkan off the job training terdiri dari mengikuti seminar, mengambil program pendidikan lanjutan ke S2 atau sertifikasi, dan simulasi pekerjaan di tempat pelatihan. Manakah dari yang disebutkan di atas yang pernah dialami selama di pekerjaan Bapak? On the job training. Apakah perusahaan yang bertanggung jawab atau inisiatif sendiri? Perusahaan bertanggung jawab. Apakah manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut kepada pekerjaan? Kita yang tadinya nggak mengetahui dari sisi pengetahuan untuk mengenal karakter bawahan kita, sehingga dengan ada job training kita jadi mengenal dan kita bisa mengembangkan diri orang lain dan diri kita sendiri. Oke, kita hampir sampai pada akhir sesi wawancara. Menurut Bapak, dengan bertambahnya pengetahuan Bapak dari pelatihan dan sekolah lanjut, bolehkah digambarkan seperti apa dampaknya untuk perusahaan? Di bangku sekolah saya cuma dapat teori-teorinya saja, namun setelah saya memasuki dunia lapangan kerja ternyata tidak semua teori itu benar, kadang-kadang bisa juga sebaliknya, sehingga apa yang menjadi bekal buat saya untuk mempraktekannya di lapangan itu suatu modal buat diri saya. Jadi ada bagusnya juga kita praktek kuliah sambil kerja juga bisa membantu kita untuk praktek kerjanya, jadi kita bisa tahu, oh teori itu begini loh, di lapangannya ternyata beda, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang kira-kira sesuai dengan pekerjaan kita, mana yang tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Itu aja. Oke, terima kasih atas kesediaan Pak Yohanes atas berbagi pengalaman dan waktunya. Terima kasih juga.